Salam, kita bertemu kembali dalam minggu hari ini, tanggal 27 September 2020, minggu yang ke-16 setelah Trinitatis, yang menjadi tema khotbah kita hari ini adalah kepedulian terhadap disabilitas atau orang yang berkemampuan terbatas. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran saudara-saudara, kiranya diberkati oleh Tuhan kita dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dan epistelnya dari Lukas 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian dikatakan dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita masih segar mengingat bukan bahwa Samuel adalah seorang hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika itu belum ada raja. Namun bangsa Israel sebenarnya merindukan kehadiran seorang raja yang memimpin tegas, berani, tampil di hadapan mereka untuk melawan bangsa-bangsa yang merintangi perjalanan mereka dalam rangka memasuki tanah yang janjikan Allah kepada bangsa Israel. Kerinduan itu kandas dalam diri Samuel, karena Samuel memiliki anak-anak yang korup. Anak-anak Samuel tidak memiliki etika moral dan sikap yang baik. Banyak sekali pelayan yang bergumul dengan hal seperti itu. Keluarga, khusus anak-anaknya, tidak mencitrakan kehidupan sang orang tua yang menjadi aparat Allah
di tengah-tengah masyarakat. Gagallah kerinduan bangsa Israel di atas pundak Samuel. Dengan demikian muncul sosok Raja Saul yang diberkati atau diurapi oleh Samuel sebagai hakim. Namun demikian dapat kita lihat bahwasanya dalam rentang 40 tahun Raja Saul, raja yang pertama memimpin 40 tahun di tengah-tengah bangsa Israel, ternyata Saul memiliki banyak kelemahan. Dia adalah orang melankolis, orang yang mudah tersinggung, memiliki pergumulan yang sangat panjang bersama-sama dengan para imam, karena dia tidak mampu membuat nisbah batasan kerja antara para imam dengan raja, sehingga sering bentrokan. Karena itu saudara kekasih, sebagai pekerja apa sekarang saudara, dalam departemen apa, jikalau mau sukses, jelas job description antara pekerjaan saudara dengan pekerjaan yang lain, supaya dengan jelas untuk mengevaluasi, supaya dengan jelas untuk melihat kinerja dan melihat bagaimana koordinasi kerja dan melihat bagaimana sama-sama mencapai tujuan daripada kerja atau pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penatua A, penatua B, guru jemaat, pendeta, bifro, diakones harus memiliki job description yang jelas sehingga masing-masing bisa bekerja, melakukan pekerjaannya dan sama-sama berakhir menggapai tujuan bersama atau visi gerejanya, visi dari apa yang telah digariskan oleh institusi. Hal ini tidak jelas dimiliki oleh Saul. Selain itu, dia adalah orang yang memiliki banyak pergumulan sehingga Saul sering menghadapi benturan dalam kepemimpinannya. Salah satu adalah karena ketika dia sebagai raja, Daud sudah tampil sebagai panglima perang yang tangkas dan cerdas, yang memiliki kemampuan nilai seni yang kalau kita lihat hampir semua deretan Alkitab memberikan citra yang baik, yang positif tentang karya seni yang dibuat oleh Raja Daud. Di Perjanjian Baru juga ada, apalagi Perjanjian Lama. Secara khusus kalau kita lihat yang terkait dengan kitab puisi seperti ini. Dan ternyata Raja Saul menyimpan rasa benci, menyimpan rasa kurang enak, kurang baik. Malah sampai pernah Raja Saul berencana mau membunuh Daud karena dia cemburu terhadap Daud yang semakin memiliki nama yang begitu tenar di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Saul semakin tua dan dia semakin memiliki kelemahan dalam tubuhnya, dan berakhirlah dia mati dan dia digantikan oleh Raja Daud yang juga diurapi oleh Samuel. Saudaraku yang kekasih, Raja Daud memiliki banyak ketangkasan, memiliki banyak kesuksesan. Kalau kita mencoba menginventarisir, Raja Daud berhasil memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim sampai ke Yerusalem, yang persisnya ketika itu di depan Bait Allah yang ada sekarang ini. Karena ketika itu tabut perjanjian dipindahkan dan nanti rencana sudah ada gambaran planning untuk pembangunan Bait Allah. Dan sekaligus dengan hal itu dia berhasil mempertemukan kedua suku bangsa Israel dan menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel, dan itu menjadi simbol nasionalisme dan sekaligus sebagai simbol hadirnya Allah yang wajib dikunjungi oleh setiap orang bangsa Israel pada pesta-pesta khusus, misalnya seperti pesta Paskah, karena dianggap Allah berada di Yerusalem. Memang Raja Daud memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Dia berhasil membuat Yerusalem menjadi kota suci, menjadi tempat beribadah, mengklaim semua tempat-tempat ibadah
yang potensial untuk menghasilkan, memperlihatkan sinkritis dengan diumumkan, diputuskan Raja Daud Yerusalem sebagai satu-satunya tempat ibadah, menjadi tertiblah bangsa Israel dari kemungkinan bahaya sinkritis dari tengah-tengah mereka. Daud adalah orang yang rendah hati. Daud adalah yang memiliki hati yang mulia, saudaraku yang kekasih. Dan itu yang kita lihat dalam teks khotbah pada hari ini, yang bertemakan keprihatinan kepada orang yang disabilitas, orang yang berkemampuan terbatas, orang cacat, orang bisu, orang tunanetra, orang yang kurang pendengaran. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari biasanya mereka dikucilkan, mereka dikategorikan orang yang miskin karena keterbatasan untuk bertindak. Tapi si orang raja yang perkasa, raja yang tenar, raja yang sungguh-sungguh dihormati oleh orang, baik di kancah militer maupun di rakyat biasa, kini membuka diri untuk memperhatikan mereka yang berkemampuan terbatas itu. Salah satunya siapa? Dari keturunan Raja Saul. Raja Saul yang pernah mengejar dia sampai dia bersembunyi ke dalam gua, dan dia berkesempatan mau membalas dendamnya kepada Saul. Tapi Daud dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan cinta kasih yang dari Allah, tidak mau melakukan itu. Dan kini dia bertanya, melakukan pengumuman dari kerajaan, bertanya apakah ada di negeri itu, di Yerusalem, keturunan dari Raja Saul yang masih hidup. Diperoleh informasi bahwasanya ada hamba Saul yang masih hidup, namanya Ziba. Dari kerajaan diperintahkan untuk memanggil Ziba, mengumpul informasi bagaimana tentang keadaan anak-anak Saul, anak cucunya dengan yang lain. Dan ternyata diperoleh data dari Ziba bahwasanya Yonatan yang persis akrab teman dekat Daud ketika Saul sebagai raja, ternyata masih hidup dalam kondisi kaki yang cacat, disabilitas. Daud tidak mempersoalkan itu. Dia memerintahkan supaya Yonatan dihadirkan ke tengah-tengah istana, dan dia mau memperlihatkan cinta kasih Allah kepada semua keturunan Saul sebagai bukti perhatian, sebagai bukti kemuliaan hatinya, sebagai bukti cinta kasih Allah yang sungguh-sungguh bersarang di hatinya, yang tidak membedakan umat manusia dari segi fisik, dari segi sosial, dari segi ekonomi, dan yang lain. Satu hal yang sangat menarik dan indah, saudara yang kekasih. Daud memahami bahwasanya dia dan Saul adalah sama-sama orang yang sudah diurapi oleh Allah. Oleh karena itu, anak-anak yang telah diurapi oleh Allah tidak boleh dipermainkan. Dan meski dia memberikan perhatian kepada mereka, dia mengumpulkan anak-anak Saul. Dan ternyata anak Saul yang bernama Mephiboset, dikatakan dalam judul khotbah kita tadi, namanya Mephiboset. Mephiboset datang ke kerajaan dengan takut, dengan kaku. Dia takut dengan kaku menyembah sujud kepada Raja Daud. Seolah-olah dia memperlihatkan, tidak mungkin saya hadir di sini karena saya tahu nenekku, bapakku Raja Saul adalah orang yang sangat dendam kepada raja ini. Lalu Daud mengatakan, jangan takut. Aku mau memperlihatkan cinta kasihku kepada keluarga Saul. Termasuk mau mengembalikan semua harta benda ladang daripada kakekmu, Raja Saul. Saudaraku yang kekasih, coba kita bayangkan, andai kata kita dalam posisi Yonatan, Mephiboset saat itu,
Ada raja yang mengundang kita ke istana, yang tidak mungkin kita akan hadir ke sana. Dan sekarang juga dikatakan kepada kita, bahwasanya aku mau mengembalikan harta nenek moyang yang kala itu sudah menjadi dikuasai oleh Raja Daud sebenarnya. Tapi dia membuka diri, dia membuka hati, dan dia mau mensejahterakan anak-anak yang sudah diberkati, yang sudah diurapi oleh Allah Bapa di sorga, yakni Yonatan yang dulu kawannya, yang cacat, yang disabilitas, dan kehidupan moral, kehidupan rohani, tingkat spiritualitas yang seperti ini juga dikatakan oleh Yesus kalau kita melihat dalam epistel dalam Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14. Ketika ada orang yang mengundang Yesus supaya datang ke perjamuan malam, dikatakannya, kalau kau mengundang lain kali, jangan undang saudaramu, jangan undang lingkunganmu, jangan undang sahabat-sahabatmu, kerabatmu yang kaya, tapi undanglah orang miskin, orang cacat, orang yang tidak mampu, orang yang tuli, orang yang buta, orang yang sederajat dengan itu, karena mereka tidak mampu untuk membalaskan undanganmu, dan itulah kebahagiaanmu. Karena kalau undang orang kaya akan membalas. Dan ketika engkau tidak memperoleh balasan mereka sesuai dengan yang kau harapkan, engkau akan kecewa. Dan ketika itu, apa yang kau lakukan dalam pesta perjamuan itu akan bernilai nol di hadapan Allah. Sebaliknya, mengundang orang cacat seperti yang dilakukan oleh Raja Daud mengundang sahabatnya yang dulu, anak dari Raja Saul, yakni Yonatan yang cacat. Tentunya Yonatan tidak mampu membalas apapun selain berdoa sungguhan kepada Allah Bapa di sorga agar memberkati Daud. Dan dikatakan dalam Lukas 14 ayat 12 sampai ayat 14 itu, karena orang benar nanti akan memperoleh penghakiman, dan orang yang benar yang melakukan kepada orang yang tidak mampu, karena dia mampu untuk melakukan yang terbaik kepada mereka. Kepada orang yang tidak mungkin membalas kepadanya, akan memperoleh pembenaran pada hari penghakiman kelak, ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Betapa indahnya kehidupan saudara dan saya, dan kita semua yang mampu melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang disabilitas, kepada orang yang berkemampuan terbatas. Kita mau dan harus menyuguhkan apa yang mereka butuhkan, terlebih-lebih kalau kita mampu untuk melakukannya. Jangan batasi perhatian, jangan batasi uluran tangan, jangan batasi pandangan positif dan baik kepada mereka yang berkemampuan terbatas. Lembaga untuk itu ada. Apakah panti? Apakah mungkin rumah-rumah sosial dengan yang lain? Sejauh ada yang mampu untuk Bapak Ibu lakukan, khotbah ini mengingatkan agar kita bisa melakukannya. Saya teringat dengan 2 kali perkunjungan, di antara beberapa kali perkunjungan ke Jerman, ada namanya satu kota Bethel. Kota Bethel itu kalau kita coba gambarkan seluas kota Pekanbaru ini malah lebih. Dan di sana dihemparkan ada beberapa tempat orang yang sakit, tempat orang yang disabilitas, mulai yang bisa bergerak sampai yang sama sekali tidak bisa lagi bergerak. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana orang Jerman memperhatikan manusia, malah sampai orang yang tidak mampu bergerak pun, yang hanya dikasih makan minum, dimandikan, dan dikasih obat pun mereka mengkondisikan tempat untuk dirawat seperti itu. Menghargai kemanusiaannya, karena dengan cara menghargai mereka yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa, itu menjadi mendorong mereka bersemangat hidup, menikmati karunia Allah yang bisa kita lakukan kepada mereka yang khususnya yang berkemampuan terbatas itu. Di tempat kota Bethel itu, mulai yang sedikit kurang memahami kalimat
sampai yang terparah pun untuk memahami kalimat. Diciptakan tugas mereka yang sederhana. Diciptakan tugas apa yang mereka lakukan yang bisa juga menghasilkan dari sisi ekonomi kepada mereka juga. Saudaraku yang kekasih, yang mau saya sampaikan adalah betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan kalau kita pahami dari teks ini. Betapa dalamnya cinta kasih Tuhan yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga kepada Raja Daud. Menghargai, menghormati orang yang tidak mungkin diharapkan untuk berbuat apa-apa. Tapi ternyata kalau diolah dari segi kemanusiaan, mereka bisa melakukan yang sederhana. Dan sederhana jika bertimbun, juga mereka akan menghasilkan sesuatu yang berharga buat kita sesama manusia. Epistel kita juga hari ini memperlihatkan supaya kita tidak cenderung melihat orang yang mampu, cenderung melihat orang yang lebih hebat secara ekonomi, secara fisik. Tapi bukalah mata hati pikiranmu, melihat orang yang berkemampuan terbatas dan ciptakan segala sesuatu yang bisa mendorong semangat mereka untuk berkarya yang bisa berguna, useful secara umum dalam kehidupan kita ini. Itulah yang namanya bertuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita, ataupun tema minggu kita pada hari ini, kepedulian kepada orang yang berkemampuan terbatas. Bukan berarti mau dikasihani, tidak, tapi bagaimana mengolah kemampuan mereka, memberikan mereka dorongan, memberikan mereka semangat, sehingga mereka juga merasa dihargai, merasa dihormati, memiliki harga makna yang sama dengan orang yang sehat, dengan yang sempurna, membuat mereka dekat kepada Allah, membuat mereka merasa harga dirinya sama dengan kita. Disitulah letaknya Allah yang hidup, Roh yang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang berbicara kepada orang kaya yang mengundang itu, tapi dalam rangka memikirkan nasib dan kehidupan orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkemampuan terbatas. Firman Tuhan ini menggugah saya, menggugah Bapak Ibu, menggugah semuanya yang tersentuh oleh firman Tuhan ini, supaya kita senantiasa menjadi orang pendorong semangat orang yang kemampuannya terbatas di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang sampai buat kami pada hari ini. Begitu luar biasanya menggugah hati dan pikiran kami, agar kami tetap melihat setara dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkemampuan terbatas, walaupun mereka tidak sesempurna fisik kami, fisiknya ya Tuhan. Malah kami didorong untuk mencari apa yang bisa kami kembangkan dalam kehidupan mereka, agar mereka berbangga hati melihat bahwa mereka juga berharga, bermakna, hadir membawa sesuatu terhadap sesama. Terima kasih atas firman Tuhan yang senantiasa menggugah hati pikiran kemanusiaan kami, sehingga kami sungguh-sungguh terdorong untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah sesama kami. Dan itulah artinya yang bertuhan Yesus dalam kehidupan kami. Itulah artinya yang bercaritas, yang bercinta kasih. Itulah artinya yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang saling mengasihi tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghargai sesama, melakukan yang terbaik kepada sesama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.